Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Khalis Ryan Gusma dengan Akil Raffi Atmojo akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia, tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. HAM atau hak asasi manusia yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam HAM menurut bidangnya. Yang pertama adalah hak-hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua adalah hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya. Yang ketiga adalah hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih atau dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. Yang keempat adalah hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Yang kelima adalah hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang terakhir adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan atau procedural rights. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Yang selanjutnya adalah macam-macam HAM dilihat dari sifatnya. Yang pertama adalah hak asasi manusia klasik, yaitu hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, hak hidup dan hak beragama. Yang kedua adalah hak asasi sosial, yaitu hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contoh, hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dan lain-lain. Dasar hukum HAM di Indonesia. Dasar hukum HAM di Indonesia sendiri terdapat di dalam yang pertama pembukaan UUD 1945, kemudian yang kedua pasal 28A sampai dengan 28C, yang ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang ketujuh adalah Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang kedelapan adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dan yang terakhir adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya UU Nomor 11 Tahun 2005. Pelanggaran HAM. Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan genosida sendiri adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara yang pertama membunuh anggota kelompok, kemudian mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, kemudian menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, kemudian memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akil Raffi Atmojo. Ya, terima kasih Saudara Rehan. Yang kali ini adalah mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian orang dan serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil yang berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, yang keenam penyiksaan, yang selanjutnya adalah pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Selanjutnya adalah penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Kemudian adalah penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Yang selanjutnya adalah pelanggaran HAM yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, yang diantaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, dan sikap cuek terhadap sesama teman. Kemudian faktor eksternal. Faktor yang di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran HAM, yang diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Yang berikutnya adalah hambatan dan tantangan penegakan HAM. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, masalah ketertiban dan keamanan sosial. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran akan HAM yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga adalah terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. Yang keempat, adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme. Dan yang kelima adalah kurangnya berfungsi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Dan yang keenam dan terakhir, pemahaman belum merata baik kalangan sipil maupun militer. Kemudian peran masyarakat dalam penegakan HAM. Peran serta secara individual dapat dilakukan tindakan antara lain. Yang pertama, berperilaku sesuai nilai-nilai HAM. Yang kedua adalah berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan membagikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengamati dan mendiskusikan berbagai kebijakan HAM dan pelanggaran HAM. Selanjutnya adalah melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi HAM, kemudian turut serta membangun opini publik mengenai wacana HAM. Dan yang terakhir adalah bersedia menyatakan solidaritas untuk membantu korban pelanggaran HAM. Nah, sekian presentasi dari kami, Akil Rafiat Mojo dan Muhammad Qolis Rehan Gusma mengenai materi hak asasi manusia. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.